Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Tribujil Lestari SD Negeri 7 Kuripan Kabupaten Grobogan. Kenalkan fasilitator dan pengajar praktik Ibu Titin Ika Mamuda dan Bapak Pujito. Saya Tribujil Lestari CGB Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Orang ilmuwan mengungkapkan semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, membuat sintesa pemahaman, mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya, menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik: 1. Apakah saya merubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya mengubah pemikiran saya dari apa yang telah saya pelajari selama ini, dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Tak bisa lepas satu persatu adanya keterhubungan materinya. Filosofi Ki Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan prakarsa perubahan, budaya positif, dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada intinya, semuanya menitik beratkan pada keluaran murid yang berkompeten sebagai profil pelajar Pancasila. Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan merespon kebutuhan dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena murid merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan prestasi belajarnya. Kita dapat menarik kesimpulannya apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran mendukung semua murid di kelas. Murid itu unik. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan keunikan murid, kita memperhatikan perbedaan murid dari segi kebutuhan, minat atau bakat, dan kemampuan dengan strategi yang berbeda sesuai gaya belajar murid, pola pikir, kemampuan, kebiasaan, dan literasi. Usaha guru dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Harus dikoneksikan dengan kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar sehingga memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, bukan dari keinginan guru. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru melakukan tujuan pembelajaran di kelas. Guru mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru melakukan manajemen yang efektif. Guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kaitan dengan standar nasional pendidikan, pembuatan RPP terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, di mana salah satunya adalah bahwa perencanaan pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu setiap individu murid. Guru memahami kesiapan belajar atau readiness, minat, profil belajar. Kesiapan belajar yaitu sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar menurut Tomlinson tahun 2001. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri menurut Tomlinson tahun 2001. Minat sebagai motivator dalam pembelajaran dan minat murid berbeda-beda. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu cara-cara kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun guru terkadang secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak mempunyai profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid disesuaikan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid diidentifikasi berdasarkan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya,
menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat memilih atau memilih salah satu kombinasi dari diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dengan membedakan pengorganisasian atau penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses kegiatan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dari yang telah saya pelajari selama ini dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1, tak bisa lepas satu persatu adanya keterhubungan materinya. Itu benar, modul pembelajaran berdiferensiasi berkaitan modul-modul lainnya. Kaitan modul 1.1 dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid harus reflektif, kolaboratif, mandiri, dan kreatif dan inovatif untuk menuntun lakunya Merdeka Belajar. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan strategi pembelajaran harus mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan maksimal sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikian dari saya, sajian koneksi antar materi modul 2.1. Sekian, terima kasih. Wassalam. Salam sehat, salam bahagia.